Haleluya. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita memasuki eh, ringkasan kisah pasal 24. Terima kasih Tuhan. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Dan terima kasih Tuhan karena suara audionya sangat baik. Dan kalau bisa suaranya dibesarkan sedikit. Kemarin suaranya adalah wung-wung gitu, ada bergema gitu ya. Jadi hari ini lebih baik. Kita membahas sisa pasu yang terakhir. Sebenarnya ada 8 tema. Ini yang bagian ke-6. Ini ada 8 firman ini membawa rasul yang dirantai, yang membawa yang dibelenggu membawa rantai. Jadi waktu kemarin kita membahas, kita mesti ada keberanian menaruh kedagingan, melepaskan kedagingan, mengangkat keberanian. Dan Tuhan berdiri di samping Rasul Paulus. Waktu itu keadaan sangat sulit. Yaitu hampir dicabik-cabik orang. Keadaan yang hampir dicabik-cabik. Jadi dalam satu pemberontakan, kepala pasukan menorong dia keluar dan merebut dia keluar. Kalau jika tidak, mungkin akan dicabik-cabik orang. Mengalami kengerian ini, dan di saat itu Yesus Kristus berdiri samping Paulus, dan Yesus berkata kepada, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Bagaimana di Yerusalem kamu bersaksi tentang aku, demikian juga hendak engkau pergi bersaksi di Roma. Dan Tuhan, dia tahu Tuhan membimbingnya ke Roma dan dia akan damai. Jadi dalam kedamaian ini dan mengeluarkan satu keberaniannya. Maka pagi ini kita masuk kisah Rasul pasal 24. Dan kita berkata bagaimana dalam kegelapan itu memberikan suatu terang. Jadi kemarin kita membahas meletaskan kedagingan dan mengambil satu keberanian. Dan kali ini saya memberitahu dengan keberanian itu mengatur satu terang dan nyatakan orang itu dalam satu kegelapan, di dalam kesulitan. Kehidupannya mengalami satu kesulitan. Jadi saya memberitahu satu tema dari kegelapan memberi keluar satu terang. Dalam keadaan ini, dalam keadaannya, jadi sama juga situasi kita di dalam dunia ini dan juga kesulitan kita. Dan sekarang ini dalam wabah penyakit ini, jadi dari awal tahun ini, dari sampai akhir tahun ini, sampai seluruh dunia itu dalam belenggu COVID-19. Dunia ini berubah. Semua juga berubah. Dan kemarin kita mendengar Pastor Jason dalam rapat bulanan ini, semua keuangan juga berubah dan juga pembelanjaan di shopping juga berubah. Dan banyak orang akan mengalami pengangguran lebih banyak dan dunia internasional akan mengalami kegoncangan, ketegangan.
Dan semua ini akan terlihat jelas. Dalam keadaan ini, kita juga sepertinya dalam kegelapan. Dalam kegelapan ini bagaimana kita melakukannya? Jadi pagi ini firman ini memfirmankan kepada kita dengan keadaan kita. Pasal 24 saya membagi dua tema yang tidak seimbang. Tema pertama ayat 1 sampai 25. Tema kedua yang 26 sampai 27, hanya 2 ayat. Dari tema satu itu dalam kegelapan itu bersinar. Dalam kegelapan kita bersinar, ada terang gitu maksudnya. Ini dibagi 3 tema kecil lagi. Ayat 1 sampai 9 menghadapi penghakiman yang tidak jelas. Di dalam penghakiman ini sebenarnya Rasul Paulus itu sangatlah bahaya. Dan kita melihat tuh firman Tuhan berkata begini. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananis bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Dan imam besar itu langsung turun tangan sendiri sampai di Kaisarea dan bersama beberapa imam besar, beberapa tua-tua yang. Jadi imam besar itu mewakili agama, ya pemimpin agama, dan juga semuanya dari orang Yahudi. Dan saat itu pengacara yaitu yang Tertulus. Dan ada namanya ya Tertulus. Dan menghadap wali negeri itu menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Jadi menghadapi semua kekuatan dari Yahudi dan juga penduduk Yahudi yang ingin mematikan Paulus dan memberitakan semua ini dan membawa orang yang sangat piawai dalam berbicara. Dan Paulus didakwa dan Tertulus mendakwanya. Dan terdakwanya itu mulai dari mendakwa Paulus dan mulai dari ayat 3 sampai 6. Jadi kita lihat tuh yang tujuan utamanya tadi ada memegang semua, karena dia tahu tuh Felix orangnya bagaimana, sifatnya bagaimana, karena ia ingin menyenangkan Felix. Seperti itu katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaan banyak sekali perbaikan yang telah dilaksanakan untuk bangsa kami. Semua itu senantiasa di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Jadi dalam firman ini mengatakan kita jangan melihat dia adalah sangat kudus. Bukan hanya karena kudus, dan dia bisa melihat atau menangkap sifatnya Felix ya, dan ingin menyenangkan hati Felix. Dan semua apa yang dikatakan tidaklah benar. Felix adalah orang yang bagaimana? Dan
terus berkata karena orang ini maka membuat kesejahteraan, kedamaian, bijaksana ya, dan semua yang dilaksanakan baik. Sebenarnya Felix adalah sangat kejam. Di dalam rumahnya ya, dalam ini dalam pemimpinannya banyak orang Yahudi yang dibunuh. Di dalam kekuasaannya dia sangat orang yang sangat sadis. Maka dalam pemasyarakat itu banyak terjadi keributan, pemberontakan. Dan banyak yang ingin memberontak kepada pemerintah. Dan juga memberontak terhadap kepemimpinannya. Dan bangkit melakukan demonstrasi. Ingin menggulingkannya. Jadi menurut satu pemasyarakat sangatlah kacau. Jadi sebenarnya apa yang ditulis yang katakan ada suatu yang sangat terbalik. Dan dia mengaku pemerintahan dengan tekanan yang tinggi. Dan sebenarnya suka menangkap orang yang memberontak. Dan pemimpinnya dibunuh. Dan dia terus berkata kamu sangat bijaksana. Kamu orang yang begini ya punya penyakit sampah ini kamu bunuh bagus. Orang yang membuat kekacauan antara orang ya dibunuh lebih bagus. Dan untuk mendapatkan kedamaian. Dan kami dengan sepenuh hati berterima kasih dengan setiap saat. Dan berkata kepada Felix, kamu membunuh orang Yahudi ini baik, benar. Mereka bangkit memberontak kepada kepemimpinanmu baik. Kamu membunuh setiap orang itu benar. Kamu dengan pemerintah yang kejam itu benar. Dengan keji juga benar. Jadi akan membawa satu negara Roma itu akan baik. Dan semua penyakit ini yang akan dimusnahkan baik. Kamu melakukan semua ini, saya sangat berterima kasih. Sebenarnya menyenangkan hatinya untuk menyiapkan Felix supaya membunuh Paulus. Dan berkata kamu melakukannya dengan baik. Kamu membunuh pemimpin Yahudi dengan begini benar. Yang 4, akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang berada di bawah. Ia adalah seorang tokoh yang sekte orang Nasrani. Di Paulus semua pemimpin yang kamu bunuh itu sama. Dia seperti penyakit sampar. Dan membuat kekacauan seluruh dunia. Kepada sekte orang Nasrani. Semua orang Yahudi juga ada kekacauan untuk memberontak kepadamu. Supaya kamu tidak ada kedamaian, supaya negara itu tidak ada kedamaian. Dan Felix, apa yang kamu kerjakan membuat suatu keadaan kami ini sangat damai. Kamu membunuh setiap orang yang membuat keributan itu yang telah kamu bunuh. Kami sangat bersuka cita. Dan kamu lihat Paulus orang yang sama seperti ini. Dan seperti penyakit sampar. Menimbulkan kekacauan di antara seluruh dunia. Bukannya juga dengan begini.
Di dalam peradaban juga tidak baik ya. Di dalam keadaan dia ada sekte orang Nasrani satu kelompok, dan juga ingin juga melanggar kekudusan bait Allah. Bukan juga hanya ingin melanggar semua, mencemarkan, menekankan kebaikan, kekuasaan, juga ingin mencemarkan semua bait suci ini. Maka saya serahkan semua ini dalam tanganmu, dan kamu juga tahu apa yang semua kami katakan ini sebenarnya dan benar. Dan ada orang juga mengadukan kepadanya semua kejadian ini adalah benar. Dan juga termasuk juga imam ketua besar dan juga semua penatua-tua, dan juga ia benar. Dan orang ini adalah pengacau, dan sama seperti penyakit sampar yang menimbulkan kecauan di seluruh dunia, dan juga sama tokoh dari sekte orang Nasrani, dia adalah kepalanya, dia merusak hukum Taurat kami dan membuat sadar masyarakat itu tidak damai. Kekuasaanmu karena dia maka tidak tentram. Tapi engkau ada seorang yang membuat damai buat kami. Dan apa yang dulu kamu lakukan baik, membunuh banyak orang yang memberontak, dan sekarang saya menangkapnya. Dan ini orang yang membuat kerusuhan yang pernah kamu bunuh lebih besar lagi, yang lebih besar lagi pemberontakan yang dilakukan ini. Dan ini juga termasuk tokoh sekte dari orang Nasrani, dan juga membuat kekacauan semuanya. Dan orang lain berkata, iya betul. Rasul Paulus menghadapi kesulitan ini, dituduh penghakiman ini, dan juga penghakiman yang tidak benar. Dalam keadaan ini, jika kalian bagaimana? Tapi Tuhan berdiri di dalam Paulus, memberi kedamaian. Di dalam ini memberikan satu keberanian menyinarkan keterangan. 11-12 dalam kesulitan melihat, dan dia menerima semua apa yang dituduhkan padanya, dan dia tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk membenarkan, membela. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia memberitakan 3 tema. Yang tema pertama 11 sampai ayat 13. Kau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadah, dan tidak di tempat lain. Dan mereka tidak mendapat buktinya kepadamu apa yang sedang dituduhkan mereka pada diriku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dan mereka menuduhnya ada membuat satu kekacauan. Dan saya juga tidak berkata apa-apa. Dan ayat 14 sampai ayat 16. Tetapi aku mengakui padamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam
kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan pada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Dan aku mengharapkan pengharapan bahwa ada kebangkitan. Mereka tuh menuduh aku dalam suatu keagamaan dan mereka mengatakan aku adalah sekte. Saya menganut jalan Tuhan untuk melayani Tuhan, yaitu sebenarnya bukan sekte. Jadi menurut itu suatu Taurat dan juga apa yang dinubuatkan Nabi, apa yang saya percaya, apa yang saya raih ini semua tuh sejalan dengan jalan Tuhan, yaitu yang mereka dengan suatu tertulis dalam hukum Taurat. Dan saya tuh percaya bahwa ada kebangkitan. Tuhan Yesus bangkit. Dan saya percaya Yesus bangkit. Dan saya berkata Yesus bangkit. Dan di ayat 16 sampai ayat 21. Dan berkata lagi dia sendiri tentang dirinya, tentang pengalamannya. Dan saya tuh berharap orang mati bangkit. Dan saya juga sama juga. Itu termasuk orang juga tidak dengan menuruti dengan hati nurani saya sendiri. Dan dengan ini saya membantu orang Yahudi, yaitu gereja orang Yahudi. Saya membawa persembahannya, mempersembahkan persembahan. Dan dalam keadaan ini dan beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku dan Baik Aaron dan untuk membunuh saya. Sebenarnya saya mengakui saya di dalam penghakiman kamu karena pemasaran untuk kebangkitan orang yang sudah mati. Dan tujuannya dia ke Yerusalem untuk memberitakan persembahan dan kesembahan, untuk memberikan kesaksian kebangkitan, karena Yesus adalah sudah bangkit. Tuhan berdiri di sampingnya karena Tuhan adalah Tuhan yang bangkit. Saya dihakimi karena menyatakan kebangkitan dan menghadapi penghakiman, yaitu satu mengadakan pengajuan dakwaan yang tertuju padanya dan memberitakan satu terang, yaitu terang kebenaran ini untuk dirinya sendiri dan untuk menjawab semua dakwaan mereka, menerima semua ini. Tapi di tengah-tengah ada suatu kebenaran, bukan hanya mendapatkan suatu keterangan, tapi dalam penghakiman mendapatkan satu terang. Dan yang menghakiminya juga memberitakan kebenaran dan memberitakan firman kepada Felix, ayat 22 sampai 25. Dan Felix ada tahu dengan perdebatan orang Yahudi dan juga dalam satu firman, dan sebenarnya dia tahu Paulus tidak ada dosa dan tahu Paulus didakwa, tapi tidak membebaskannya dan tetap meninggalkannya dia di dalam penjara. Dan itu supaya berkata pada memberi pengharapannya supaya Paulus datang karena ada penatua datang ya, dan juga memberikan orang ya untuk datang mencegah dia supaya Paulus dapat
tahanan ringan dan supaya mencegah sahabat-sahabatnya melayaninya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan menaruh Paulus di dalam penjara. Dan juga bersama dengan istrinya mendengarkan tentang kepercayaan firman. Dan Paulus berkata pada tentang kepercayaan kepada Yesus. Sebenarnya Felix dengan istrinya Drusilla adalah orang Yahudi. Felix bukan orang Yahudi. Felix adalah lahir sebagai hamba ya, budak gitu ya. Mereka kakak beradik tuh lahir sebagai budak. Dan menjadi dua saudara ini menjadi teman raja baiknya Raja Roma. Dan maka di sini saudaranya memperkenalkan saudaranya. Dan sampai di Kasaria, di Felix menjadi pemimpin. Sebenarnya Felix adalah orang sangat kejam, sangat sangat minder ya tidak ada keberanian juga. Maka sebagai seorang budak ini mengatur keadaan ini, maka di Yahudi terjadi satu pemberontakan. Orang ini serahkan dengan uang dan serahkan dengan kekuasaan, dan ingin terus naik ke atas supaya jabatannya tambah naik. Dan di dalam keadaan ini membuat banyak orang kesulitannya karena mendengar Paulus yang membawa banyak persembahan ya untuk menolong orang. Dan juga mendengar adalah sekte Nasrani dan juga ingin percaya kematian dan kebangkitan, dan merasa orang ini sangat istimewa. Maka ada satu keinginannya, dan istrinya adalah istri yang sangat muda. Dia sebenarnya melebut dari tangan orang lain, istrinya dilebut dari tangan orang lain. Dan kita melihat tuh latar belakang ini. Dia seorang penghakim yang menghakimi. Sebenarnya Rasul Paulus ada sangat bahaya, dan kemungkinan bisa dibunuh, diambil nyawanya. Tapi Rasul Paulus dan tidak takut semuanya ini, dan semua juga akan berjalan ini. Dan dia tahu permasalahan orang itu, dan dia memberitakan tentang kepercayaan Yesus Kristus. Dari dalam menghadapi tekanan ini, dia memberitakan satu terang firman penginjilan, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan. Dan ini ada 3 bagian. Bicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, dan memberitakan kebenaran. Saya Felix tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran dan keadilan. Dan itu ya hukum Yahudi, tapi orang ini ada kekuatan, yaitu Rasul Paulus. Dan Paulus terus memberikan kesaksian
Dan Paulus tahu di dalam satu pemerintah ya, memberitakan kesaksian tentang Kristus, dia adalah terang, maka tidak menyanyiakan kesempatan ini. Walaupun banyak kesulitan menghalangi, dia banyak dalam kegelapan ini, di dalam tengah malam kegelapan ini, dan memberitakan kebenaran terang ya, memberitakan tentang kebenaran. Dan Felix dengan istrinya Drusilla, kamu serakah. Dia kemudian dalam belenggu perjinaan, kamu tuh serakah dengan kekuasaan, kamu juga minder, dan Felix kamu ada kejam, tidak adil, dan tidak benar. Dan Paulus membicarakan pada kebenaran. Dan tema kedua, kamu mesti menguasai diri. Felix, kamu tidak bisa menguasai diri. Drusilla, kamu sangat cantik, sangat banyak pengetahuannya, tapi kamu juga serakah tentang keuangan dan juga kekuasaan. Kamu tidak bisa menahan diri. Kamu telah mengkhianati mantan suamimu. Kamu berdua, hati-hati, ada penghakiman. Dari tema kedua ada penghakiman. Tuhan adalah menghakimi orang baik dan orang jahat, orang mati. Orang jahat juga mendapatkan suatu bangkitan, orang jahat kebangkitan juga mendapatkan penghakiman. Felix, Drusilla, kamu hati-hati. Kamu akan menghadapi penghakiman. Kamu tidak bisa menguasai diri. Kami akan mendapatkan penghakiman. Lebih baik kamu sekarang berbalik. Sebenarnya Rasul Paulus tuh lehernya dengan ada satu pisau yang menempel di lehernya. Penganiayaan dakwaan dari orang Yahudi dan semua juga bisa mencelakakan nyawanya. Tapi Paulus berkata pada Felix, kamu mesti berubah. Kalau kamu tidak berubah, kamu akan mati dengan sangat keji. Kamu suami istri akan menghadapi penghakiman. Kamu mesti menguasai diri, dan kehidupanmu mesti berubah. Dan dia memberikan satu nubuat kepada hakim ini, ada satu penghakiman di dalam tengah malam itu membentuk kebenaran dari terang dari firman Tuhan. Maka kita memasuki tema terakhir, ayat 26 dari 27, itu tema yang paling kecil. Di dalam memberitakan terang itu menahan diri dalam terang. Dan seorang ini adalah satu serigala, atau serigala yang menghisap darah. Sebenarnya Felix itu mengharapkan Paulus memberi uang kepadanya. Kamu membawa uang untuk ke Yerusalem untuk memberikan persembahan, pasti uang kamu banyak. Ada 2 tahun lamanya. Terus datang mencarinya, kasih uang. Kamu kasih saya uang, saya akan membebaskan kamu. Dan dalam 2 tahun ini Paulus juga kamu mesti menguasai diri kamu. Hati-hati ketemu Yesus. Kamu akan mati dengan tidak baik ya. Setiap kali mengalami tari itu akan diperkencang di dalam jantung ya. Dan setiap kali itu akan menghadapi bagaimana akan dipenggal kepalanya. 2 tahun.
dan begini melewatinya dan begini menunggu. Dan orang Fer ini juga ingin menyenangkan hati orang Yahudi supaya untuk menjadikan modal dalam pemimpinannya. Dari Rasul Paulus juga dengan bertahan di dalam 2 tahun ini kehidupannya dalam saat berbahaya. Jadi menghadapi serigala ini sewaktu-waktu bisa menggigitnya. Tapi Paulus di dalam kegelapan memperlihatkan terang. Saudara-saudara semua, kita dalam keadaan ini, kita memohon pada Tuhan supaya kita ada keberanian seperti dari Paulus. Keberaniannya, Tuhan berdiri sampingnya, memberikan keberanian. Memohon juga pada Tuhan untuk memberikan kita keberanian, memberikan saya keberanian di saat perdebatan ini, dalam wabah penyakit ini. Kita memperlihatkan kebenaran terang, yaitu terang dari kebenaran firman Tuhan. Memohon Tuhan memberkatimu. Amin. Tuhan, Engkau adalah terang dunia. Tuhan, saya berkata Engkau adalah terang dunia, dan kita bisa bersama untuk memuji. Kita berdeklarasi nama Tuhan, Engkau adalah terang, ada di menyinari hati kami. Amin. Sebab terang ini menyinari seluruh dunia, karena ada pengharapan. Haleluya.
Dan kita juga bersama itu berterima kasih karena kata kepada Yesus, Engkau membimbing kita dalam satu kegelapan. Kami berterima kasih karena dalam kesulitan kami Engkau membantu kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Engkau membawa kita keluar dari saat kesulitan ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Bukan karena apapun juga kamu itu bersama kami. Kami berterima kasih dan memujimu. Karena kalau Tuhan Yesus, Yesus yang bangkit, Yesus, kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami memujimu. Yesus, ada satu pengharapan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami berterima kasih memujimu di dalam kegelapan terangmu. Membimbing kami jalan di depan. Di dalam wabah penyakit ini, karena ada terang kami, membantu kami di dalam kegelapan ini jalan keluar. Seperti kehidupan Paulus di dalam kegelapan menghadapi kematian, tapi ya tetap firman-Mu, karena terang-Mu ada di dalamnya, membimbingnya dalam jalan terang ini. Kami berterima kasih, bantu kami seperti Paulus tetap di dalam firman-Mu, dalam kebenaran, dan membantu kami juga bisa mengendalikan diri. Dan saudara-saudara kita berdoa memohon kebenaran dari Tuhan di tengah-tengah kami di dalam dunia ini, supaya bersinar seperti kehidupan dari Paulus juga di dalam kegelapan ini, dan bisa mengendalikan diri di dalam kehidupan Paulus juga di dalam pengendalian diri, dan juga kebenaran ini jadi jalan di dalam terang. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Engkau menyelamatkan kami, memberikan satu kehidupan yang abadi, menjadi satu kesaksian. Engkau bantu kami dalam kegelapan ini menjadi kesaksian padamu. Dan bisa kami mengendalikan diri di dalam keadaan pemberontakan ini, dalam wabah penyakit ini. Tapi kami juga bisa tetap mempertahankan firman-Mu, bangkit untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan Yesus untuk mensaksikan kebenaran-Mu. Tuhan, sekarang wabah penyakit ini sampai seluruh dunia. Ada orang banyak berkata, dosa beratus ribu kena wabah penyakit ini, supaya dalam keadaan kami untuk berani, supaya untuk menjadi terang bagi-Mu. Tuhan membantu kami dalam satu penerimaan yang satu, walaupun karena ini dalam keadaan sangat gelap, di dalam gelap. Di saat itu Tuhan berdiri di samping Paulus, dan kita bersama-sama kita penjamkan mata. Hari ini Tuhan berdiri di samping kita, berdiri di tengah-tengah kita. Tuhan, sekarang Engkau membutuhkan kedamaian-Mu, membutuhkan kebersamaan-Mu,
supaya kami lebih dalam lagi mengalami Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus memohon di saat ini, ada kelihatan, ada nyata, supaya kami bisa merasakan kebersamaan-Mu. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di samping kami. Di saat kami diadili, di saat kami tidak bisa mengeluarkan tenaga kami dalam lemah, di saat perekonomian kami dalam kesulitan, dan saat kami juga diisolasi, Tuhan, Engkau berdiri di samping kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kebersamaan. Di saat itu, Engkau berdiri di sisi Paulus, memberikan kekuatan kepadanya, memberikan keberanian kepadanya. Hari ini, Tuhan juga Engkau berdiri di samping kami. Baik keadaan ini betapa gelapnya, Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepercayaan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Engkau memberikan kami untuk tetap bersabar. Roh Kudus memohon di saat ini, keberanian yang datang dari langit di dalam roh, Engkau juga lepaskan buat kami. Dia berdiri di samping kami. Engkau di samping kami. Engkau di samping kami. Engkau tidak pernah meninggalkan. Bagaimanapun kami dalam diri kami ini serahkan pada keuangan, keserahkan kami Tuhan, tapi Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau di sisi kami. Engkau memberikan kebenaran pada kami, memberikan penguasaan diri. Kami percaya ada satu penghakiman, karena ada perubahan dalam kehidupan kami. Roh Kudus memohon Engkau membimbing kami. Engkau di sisi kami. Saudara-saudara semua, kita masuk dalam doa bahasa roh. Kita dalam milik dari kerajaan surga. Ada keberanian dari Paulus dalam wabah dunia wabah ini. Kita nyatakan terang. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu.
Tuhan Engkau dah terang. Tuhan berdiri samping Paulus, dan Tuhan di saat ini John berdiri samping kami, dan berkata pada kita, jangan takut, tenang. Bagaimana kamu di Yerusalem memberitakan kesaksian, bagaimana juga kamu di Roma memberikan kesaksian pada saya, juga sama juga. Dan bagaimana kita di gereja memberikan kesaksian padamu, dan sampai di Hong Kong dan seluruh bumi memberikan kesaksian padamu. Kita bersama, kita angkat tangan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdeklarasi, kita ada dari Roh Kudus, dari Tuhan, memberikan kesaksian bagi Tuhan, dan bersaksi pada saudara-saudara semua. Ada di Hong Kong memberikan kesaksian bagi Tuhan. Kalau kita membuka mulut kita berdoa, Tuhan Yesus, kami memujimu. Tuhan Yesus, kami memujimu. Tuhan Yesus, kami memujimu. Terima kasih. Di saat ini dalam isolasi kami berdua orang, tapi kata pada kami satu persatu memberikan firman-Mu. Kamu itu memberikan satu rancangan buat kami. Kita berdoa untuk semua staf kami. Semua rancangan ini juga semua wabah JKT tidak bisa menghalangi kami. Karena kami memberitakan firman Tuhan ini, kami semua ini dalam tangan-Mu. Dan kita berbicara pada staf ini dalam keadaan rumpun kami ini, pemberitaan firman Tuhan itu tidak akan padam. Jadi seperti Felix, berikan saksi yang pada Felix dalam kegelapan ini, membantu kami memberikan saksi pagi-Mu di saat ini. Kami tidak bisa berkumpul sama, tapi kami bersedia. Ide baik melalui telepon, biarpun tidak bisa bertemu. Kami dalam suatu pekerjaan, kami membantu kami bagaimana bisa menyelesaikannya. Tapi setiap hari kami memberikan saksian kepadamu. Setiap hari kita berkata, ayat 27, sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Felix untuk mengambil hati orang Yahudi. Ia membiarkan proses tetap dalam penjara. Sudah melewati waktu 2 tahun, menunggu dalam 2 tahun. Felix tidak hadir, tidak membebaskannya. Untuk mendapatkan modal hati ya orang, maka tidak membebaskannya. Keadaan hati Paulus bagaimana? Di dalam kegelapan masih tetap menunggu. Berarti menunggu sudah 2 tahun. Dan tetap juga menunggu. Karena dia melihat Tuhan, maka dia bisa melewati semua kegelapannya. Saudara-saudara semua, dalam kita keadaan wabah penyakit ini, kan kita juga melihat Tuhan, maka kita terus menunggu. Kita pasti bisa melewati dalam wabah penyakit ini. Tuhan akan memusnahkan wabah penyakit ini. Kita angkat kedua tangan kita. Di dalam roh matamu kita tertuju pada Tuhan.
Di dalam kehidupan Paulus menghadapi banyak-banyak kesulitan, sudah tidak bisa terhitung, dan juga banyak penistaan yang tidak benar. Nyawanya selalu dalam bahaya, tapi dia tetap memberikan pengharapan dari Tuhan, tetap memberitakan terang. Di dalam malam tidak melepaskan jati dirinya. Dia tidak kehilangan pengharapan, dan dia terus menunggu dan mengikuti Tuhan. Dalam hari ini, dalam keadaan ini, anak-anak Tuhan melihatmu. Dia tahu kesulitanmu dan berkata padamu, ada kepercayaan dia. Ambil keberanian, terus bersinar, terus menunggu. Kegelapan pasti akan berlalu, karena saya bersamamu. Tekanan dari perekonomian, terhadap Paulus tidak bisa diselesaikan. Terhadap kamu permasalahan sangat besar, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Dalam kehidupanmu, ya kamu hadapi bukannya hanya wabah penyakit ini, dari satu internasional permasalahan ini, dan juga tentang keamanan Hong Kong dan setiap permasalahan orang. Permasalahan dan hubungan dan tidak dimengerti orang, kamu tidak berdaya. Di dalam pekerjaanmu, perusahaan menghadapi tekanan, kamu di tengah-tengah juga sangat bahaya. Dan Paulus ada yang dikorbankan. Kamu ada yang menanggung tanggung jawab ini. Tapi Tuhan memberi kamu kepercayaan, memberi kamu keberanian, terus bersinar, terus menunggu. Kamu pasti bisa jalan keluar, karena Tuhan bersamamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan akan memberi keberanian Paulus, kehidupannya bersinar. Karena punya kamu ada teman atau saudara yang kena wabah penyakit COVID-19. Ada juga teman kerja yang kena. Tuhan melindungimu. Tuhan berkata padamu, anakku, jangan takut. Tuhan melindungi. Tuhan juga akan menyembuhkan saudaramu dan temanmu dan teman kerjamu. Tuhan bersamamu, berkatimu. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadi minggu depan kita bertemu lagi.